Para elang atau pangeran dari jalur keturunan raja-raja Kesultanan Kanoman Cirebon ada yang berwajah Eropa. Mereka percis sebagaimana orang Eropa pada umumnya, berkulit putih dan berambut pirang. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Dahulu, ketika Kesultanan Kanoman diperintah oleh Sultan Anom Komarudin II, beliau memperistri anak residen Cirebon yang di kemudian hari dikenal dengan nama Ratu Sengkaratna. Namun, pernikahan kedua insan beda ras ini mulanya membuat geger Cirebon, sebab hampir-hampir saja terjadi peperangan antara Kesultanan Kanoman dan Belanda. Kisah perkawinan antara Ratu Sengkaratna dengan Sultan Anom Komarudin II dimulai ketika keduanya masih remaja. Pada tahun 1811 hingga tahun 1858, Sultan Komarudin I naik tahta. Beliau mempunyai seorang anak laki-laki tampan yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota. Nama kecilnya Pangeran Raja Nurbuat. Kelak, pangeran ini akan menjadi Sultan Anom Komarudin II. Sementara di sisi lain, pada kurun waktu yang sama, Belanda mengangkat residen Cirebon baru bernama Jan Guillaume Landre. Beliau merupakan residen berdarah Prancis. Di samping itu, ia juga mempunyai seorang putri yang juga menginjak remaja. Namanya Nona de Lamor. Kelak, wanita ini nantinya dikenal dengan nama Ratu Sengkaratna. Sebagaimana selayaknya seorang residen, Jan Guillaume Landre mempunyai hubungan erat dengan penguasa lokal di Cirebon, termasuk dengan Sultan Kanoman. Ia mempunyai hubungan kerja dengan Sultan dan dalam beberapa waktu ia sering mendatangi keraton untuk mendiskusikan kondisi Cirebon. Setiap kali bertemu ke keraton, Jan Guillaume Landre sering membawa anak gadisnya. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi sebab pertemuan Nona de Lamor dengan Pangeran Raja Nurbuat. Dan karena seringnya bertemu, timbullah benih-benih cinta yang muncul di antara keduanya. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Nona de Lamor dan Pangeran Raja Nurbuat begitu sangat dekat, sehingga keduanya menjadi sepasang kekasih. Namun, hubungan percintaan di antara keduanya kebablasan, sehingga Nona de Lamor hamil di luar nikah. Ketika usia kandungan semakin membesar, Nona de Lamor terpaksa merahasiakan kehamilannya pada ayahnya. Ia sering mengurung diri di kamar. Pada suatu ketika, ia menggugurkan kandungannya atas bantuan seorang dukun bayi. Ia pun membungkus janin yang sudah mati itu dengan kain yang serba indah dan memasukkannya ke dalam guci sebelum akhirnya dihanyutkan ke laut. Namun mayat bayi itu ternyata ditemukan nelayan dan kemudian oleh nelayan itu dikuburkan di sekitar mercusuar pesisir Cirebon. Meskipun telah berhasil menghilangkan jejak kehamilannya, rasa cinta Nona de Lamor pada Pangeran Raja Nurbuat tidak pupus begitu saja, sehingga kondisinya kian hari kian memburuk karena memikirkan pujaan hati ditambah efek aborsi yang baru ia lakukan. Nona de Lamor terlihat pucat dan banyak mengurung diri di kamar. Melihat ada kejanggalan pada putrinya, Jan Guillaume Landre memaksa putrinya untuk berterus terang dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Bagai disambar petir, ketika mengetahui putrinya melakukan aborsi dari hasil hubungan gelapnya dengan Pangeran Raja Nurbuat, residen murka besar. Sehingga ia menyiapkan polisi dan tentara Belanda untuk menyerbu Kanoman dan menangkap Pangeran Raja Nurbuat. Akan tetapi, niat residen untuk menyerbu dan menangkap putra mahkota Kesultanan Kanoman itu dicegah oleh para petinggi Belanda yang lain.
Bagi mereka, melakukan penyerbuan dan penangkapan pada putra mahkota yang akan dilantik menjadi raja dapat memantik perang besar. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut, masyarakat akan tahu jika Nona Delamore hamil di luar nikah. Saran para petinggi Belanda akhirnya diterima oleh Jan Willem Landre. Ia pun akhirnya mengawinkan anaknya dengan Pangeran Raja Nurbuat demi menutupi aib di kedua belah pihak. Pada tahun 1858, Pangeran Raja Nurbuat naik tahta. Gelar yang disandangnya adalah Sultan Muhammad Komarudin II, sementara istrinya Nona Delamore digelari Ratu Sengkaratna. Meskipun demikian, kedudukan Ratu Sengkaratna pada saat itu bukan sebagai permaisuri, karena tidak dianggap sebagai keturunan darah biru dari kalangan pribumi. Sultan Muhammad Komarudin II berpermaisurikan Ratu Raja Apsari. Wanita inilah yang nantinya melahirkan raja-raja Kanoman selanjutnya. Buah pernikahan antara Ratu Sengkaratna dengan Sultan Muhammad Komarudin II melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Anta. Pangeran ini sangat mirip ibunya, kulitnya pun putih sebagaimana kulit orang Eropa pada umumnya. Sementara di sisi lain, buah pernikahan Sultan Muhammad Komarudin II dengan Ratu Raja Apsari juga melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Zulkarnain. Pada tahun 1873, Sultan Muhammad Komarudin II wafat. Meskipun yang menjadi raja selanjutnya sudah jelas, yaitu anak Ratu Raja Apsari, akan tetapi Ratu Sengkaratna yang didukung para pengikutnya ingin merajakan anaknya Pangeran Anta, sehingga kisruh perebutan tahta di Kesultanan Kanoman mulai mencuat.